Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Ali Shihab, Prodi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, kelas SPI 2 dengan NIM 2221040 432. Tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS Matkul Sejarah Kesenian dan Arsitektur Islam. Dalam pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang hadroh, bagaimana sejarah awal masuknya kesenian hadroh di Indonesia dan perkembangan dari masa ke masa, transisi hadroh yang dari awal sampai sekarang. Yang pertama yaitu tentang sejarah awal masuknya kesenian hadroh di Indonesia. Kesenian hadroh sendiri masuk ke Indonesia jauh sebelum kemerdekaan. Dan kesenian ini dibawa oleh salah satu seorang ulama dengan misi yang pertama ialah untuk berdakwah dengan membawa keseniannya, yang mana kesenian ini awalnya adalah kesenian orang-orang di Timur Tengah, khususnya orang-orang Arab. Habib yang membawa ini ialah bernama Habib Al-Habsyi, yang diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Hijriah. Tepatnya yaitu 1333 Hijriah atau 1913 Masehi. Awal penyebarannya kesenian hadroh ini yaitu di daerah Banjar, Kalimantan, yang terus-menerus berkembang hingga ke Jawa. Habib Al-Habsyi ini juga mengarang suatu buku, yang mana buku itu ialah suatu puji-pujian terhadap baginda Nabi Muhammad, yang sampai sekarang syair-syair itu tetap digunakan dalam acara-acara seperti misalnya dalam rangka peringatan Maulid Nabi, yang sampai kini terus dibacakan. Dan kesenian hadroh ini bisa dibilang cukup mudah dalam memainkannya, karena hanya menggunakan satu alat yang sama, yaitu rebana, atau orang-orang Jawa Timuran menyebutnya terbang, hanya menggunakan satu alat itu saja. Lalu seiring berkembangnya zaman, kesenian hadroh ini juga mengalami perkembangan, yaitu bisa dibilang transisi dari masa ke masa, yang mana dalam kesenian ini banyak melahirkan perubahan. Perubahannya yaitu mengenai genre-genre yang ada di dalamnya. Ada yang berjenis martapuraan, yang mana jenis ini hanya menggunakan terbang dan aransemen yang cukup berbeda begitu. Juga ada yang bergenre Al-Banjari, yang mana Al-Banjari ini hampir sama dengan martapuraan itu, hanya yang membedakan adalah tertambahnya satu alat, yaitu bass, dan kaidah-kaidah yang digunakan dalam
teknik pemukulannya juga sedikit berbeda. Lalu muncul juga yaitu Al-Habsyi. Orang-orang Jawa Timur mungkin sudah banyak yang mengenal. Salah satu contohnya yang sekarang lagi rame, majelis-majelisnya juga sedang lagi rame, yaitu menggunakan menggunakan jenis hadroh Al-Habsyi ini, karena bisa dibilang cukup meriah dibandingkan dengan Al-Banjari tadi. Al-Banjari itu hanya menggunakan 4 terbang atau 4 rebana dan 1 bass, sedangkan Al-Habsyi ini menggunakan cukup lebih banyak alat-alatnya. Cuma hampir sama, bukan hampir sama, tapi alatnya yang digunakan sama, hanya jumlah alat yang digunakan lebih banyak. Juga ketambahan telte ya, kalau orang menyebutnya itu, orang-orang sini menyebutnya. Kalau bahasa formalnya bahasa formalnya itu darbuka. Lalu juga muncul genre yang sedikit jauh berbeda dengan yang telah saya sebutkan tadi, yaitu Jiduri. Orang-orang masyarakat Jember terutama mengenalnya itu dengan sebutan Hadroh Al-Jiduri, yang mana dalam Hadroh Al-Jiduri ini lebih banyak menggunakan alat-alat tambahan yang lain, seperti halnya keyboard atau piano, menggunakan gitar, menggunakan yang seperti digunakan dalam drum band, entah apa itu, saya lupa namanya. Yang intinya genre ini yang sedikit berbeda, dan juga kaidah-kaidah pemukulannya juga, teknik dalam pemukulannya juga berbeda. Kalau dalam gitar mungkin bahasanya itu kunci-kunci yang digunakan itu sudah jauh berbeda dengan Al-Banjari, Al-Habsyi, dan Martapuran tadi. Dan syair-syair yang digunakan oleh Al-Jiduri ini juga kebanyakan yaitu dengan bahasa-bahasa lokal. Saya mengenal Al-Jiduri ini khususnya di daerah saya sendiri ya, yang mayoritas orang Madura. Jadi lantunan-lantunan yang digunakan itu menggunakan bahasa Madura. Sedikit yang menggunakan lantunan-lantunan berbahasa Arab. Biasanya lantunan yang berbahasa Arab hanya digunakan pada saat awal-awal saja. Setelahnya kebanyakan menggunakan lantunan-lantunan bahasa Madura seperti itu. Dan mungkin Al-Jiduri ini hanya bisa kita temui di daerah, kalau misalnya di Jember hanya mungkin bisa dijumpai di daerah Jember Selatan. Kemungkinan ya, saya kurang begitu paham misal di daerah Jember yang bagian lainnya. Tapi kalau di wilayah lain, khususnya Madura, mayoritas hadroh yang ada di sana itu bergenre Al-Jiduri ini. Kebanyakan orang-orang sini di daerah di daerah dekat-dekat rumah saya belajarnya yaitu dari orang-orang Madura. Awalnya penyebaran yang sampai ke sini diawali oleh orang-orang Madura yang dibawa ke sini. Lalu kesenian ini semakin berkembang. Yang awalnya kesenian hadroh ini mulanya yang hanya ada di lingkungan pesantren,
semakin berkembangnya kesenian ini semakin masuk ke berbagai lini dari berbagai golongan, tak hanya di lingkungan pesantren saja. Juga kesenian hadro ini sekarang sudah mulai diadakan event atau perlombaan yang sudah dimulai sejak tahun berapa saya kurang mengerti, karena saya sudah mencoba untuk mencari tentang kapan event-event itu mulai diselenggarakan. Tidak ada informasi yang spesifik mengenai hal itu. Kesenian hadro ini juga kerap kali dijadikan sebagai pembuka acara dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, seperti peringatan-peringatan Maulid Nabi, seperti peringatan memperingati sebuah hari jadinya kota, seperti itu. Lalu intinya kegiatan yang bernuansa keagamaan biasanya kerap dijadikan awal pembuka. Hal ini menandakan bahwasannya kesenian hadroh adalah sebuah eksistensi budaya Islam yang harus selalu dijaga dan dikembangkan. Mungkin itu saja ya yang bisa saya bahas dalam video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf.